Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan konsep dasar kebidanan dengan materi, alat-alat dan bahan, dan tata cara pengambilan spesimen. Baik, perkenalkan nama saya Lina Hidayah yang akan menjelaskan materi pertama tentang alat-alat dan bahan beserta fungsinya. Alat yang pertama ini adalah handscoon atau sarung tangan steril. Biasanya ini untuk melindungi tangan pemakai dari pengaruh lingkungan dan mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman dari orang ke orang melalui darah. Baik, kita akan membahas nama alat yang kedua ini bernama tourniquet. Alat ini biasanya berfungsi dalam penekanan untuk mengontrol sirkulasi pena dan arteri pada daerah yang akan diberi injeksi atau diambil darahnya dalam jangka waktu tertentu. Kita akan lanjut ke alat berikutnya, alat yang ketiga. Alat ini namanya adalah kateter urin. Kateter urin adalah alat berupa selang kecil tipis yang terbuat dari karet atau plastik berbahan lentur. Tujuan pemasangan kateter urin adalah mengosongkan kandung kemih pada pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal. Alat yang keempat yaitu termometer. Termometer ini berfungsi sebagai alat untuk pengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Alat yang kelima ini adalah stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Alat yang keenam adalah funduskop. Biasanya alat ini berfungsi untuk mendengarkan denyut jantung janin. Alat selanjutnya adalah bak instrumen. Alat ini berfungsi sebagai tempat menaruh alat-alat yang digunakan untuk menolong persalinan atau perawatan luka. Alat berikutnya yaitu baby scale. Alat ini berfungsi untuk menimbang berat badan bayi. Alat yang terakhir yaitu namanya adalah bengkok. Alat ini biasanya untuk menaruh alat-alat yang sudah digunakan untuk menolong persalinan atau perawatan luka. Selanjutnya, kita lanjut ke materi yang kedua, persiapan dalam pengambilan spesimen darah, urine, feses, cairan pervaginam, dan sekret. Pengambilan spesimen darah. Yang pertama, darah yang diambil biasanya darah pena. 2. Volume darah yang diambil 10-20 ml. Dan yang ketiga, darah diambil saat suhu badan naik atau demam tinggi. Dan yang keempat, darah diambil dari dua tempat yang berbeda, yaitu pada pena lengan kanan dan pada pena yang lengan kiri, untuk menghindarkan fase positif dan fase negatif. Dan kita lanjut untuk pengambilan spesimen urin. Tata cara pengambilan spesimen urin. 1. Bersihkan area penis atau vagina dengan sabun dan air atau dengan tisu khusus lalu keringkan. 2. Biarkan urin yang keluar pertama dimasukkan untuk mendorong dan mengeluarkan bakteri yang ada. Dan 3. Beberapa waktu kemudian tampung urin yang di tengah. Dan yang keempat, hati-hati memegang wadah penampung agar wadah tersebut tidak menyentuh area digital. Dan yang kelima, jumlah yang diperlukan 30-60 ml. Selanjutnya, pengambilan spesimen feses. Tata cara pengambilan spesimen feses. 1. Ambil spesimen dengan menggunakan sarung tangan bersih. Dan 2. Jumlah feses tergantung pemeriksaan. Ada yang 2,5 cm untuk feses padat dan 15-30 untuk feses cair. Dan yang ketiga, untuk kultur, gunakan swab yang steril lalu dimasukkan dalam kantung steril. Baik, kita lanjut untuk yang terakhir. Tata cara pengambilan spesimen sputum atau sekret. Tata cara yang pertama, pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Dan yang kedua, pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menggosok gigi. Dan yang ketiga, sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh untuk berkumur dengan air.
Dan yang keempat, minta pasien untuk napas dalam lalu batuk. Diperlukan sputum sebanyak 15-30 ml. Dan yang kelima, sputum diambil dari batukan pertama. Dan yang keenam, lakukan perawatan mulut dengan obat ekspektoran atau dengan mengkonsumsi air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Dan selanjutnya, tata cara pengambilan spesimen cairan pervagina. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, lidi, kapas steril, gelas obyek, gelas, bengkok, sarung tangan, spekulum, kapas dan alkohol, sabun antiseptik, perlak sebagai alas. Sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang alat dan bahan dan tata cara pengambilan spesimen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.